Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini materi yang akan kita bahas adalah materi IPA kelas 8 tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan. Organ tumbuhan itu ada 3 yang utama, yaitu akar, batang, daun. Dan sebagian tumbuhan memiliki bunga, buah, dan biji. Bunga, buah, dan biji juga itu termasuk organ tumbuhan. Yang pertama tentang struktur dan fungsi akar. Bisa kita lihat ada 2 tipe akar pada slide ini. Ada akar serabut dan ada akar tunggang. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan monokotil dan akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Struktur akar. Yang pertama, akar berada di bawah permukaan tanah. Yang kedua, akar tidak memiliki buku-buku atau internodus atau ruas-ruas. Yang ketiga, akar tumbuh ke pusat bumi atau menuju pusat air. Akar tidak berwarna hijau dan akar memiliki bentuk meruncing di ujungnya untuk mempermudah menembus tanah. Fungsi akar yang pertama, menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah. Yang kedua, menyerap air atau mineral pada medium tumbuhnya. Yang ketiga, akar dapat mengalami modifikasi, misalnya untuk menyimpan cadangan makanan, contohnya pada tanaman singkong. Akar juga bisa mengalami modifikasi fungsi, yaitu dapat menyerap oksigen, contohnya pada tanaman bakau. Kita lihat modifikasi akar. Pada tanaman singkong dan pada tanaman wortel, akar berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Pada tanaman pandan duri, akar berfungsi untuk menunjang batang, sehingga akar ini disebut akar tunjang. Dan pada tumbuhan bakau, akar berfungsi juga sebagai pengambil oksigen sehingga disebut akar nafas. Inilah bentuk-bentuk modifikasi akar. Yang berikutnya adalah struktur dan fungsi batang. Kita lihat macam-macam batang, ada batang yang berkayu, ada batang yang tidak berkayu atau batang lunak, ada juga batang seperti pada tanaman rumput. Struktur batang. Yang pertama, batang berdiri tegak di atas tanah atau medium tumbuh. Yang kedua, umumnya batang berbentuk panjang bulat seperti silinder. Yang ketiga, batang memiliki ruas-ruas atau internodus yang dibatasi oleh buku-buku. Pada nodus ini melekat daun dan tunas. Kita lihat gambar tumbuhan ini. Jarak dari nodus ke nodus atau jarak dari buku ke buku itu disebut ruas atau istilah lainnya internodus. Nah, pada nodus atau pada buku, disinilah tempat melekatnya daun dan tunas. Jadi kamu bisa paham ya bedanya ruas dengan buku atau internodus dengan nodus. Fungsi batang. Yang pertama, batang berfungsi menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah atau medium tumbuh. Yang kedua, batang sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun. Yang ketiga, batang berfungsi sebagai jalan pengangkutan hasil fotosintesis dari daun menuju seluruh bagian tumbuhan. Dan yang terakhir, fungsi batang dapat mengalami modifikasi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tebu, kentang, dan kunyit.
Modifikasi batang. Yang pertama kita lihat pada kentang. Kentang adalah batang yang berisi cadangan makanan. Kentang yang biasa kita makan ini adalah merupakan batang. Yang kedua, rizoma atau rimpang adalah batang yang tumbuh menjalar di bawah tanah. Contohnya pada kelompok Zingiberaceae atau pada kelompok jahe-jahean. Yang berikutnya, batang juga bisa membengkak, membesar. Fungsinya sama sebagai cadangan makanan atau disebut juga corm atau batang yang membengkak. Dan batang juga bisa menjadi umbi lapis. Ini juga untuk menyimpan cadangan makanan. Dan pada tanaman tebu seperti gambar di bawah ini, batang juga memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga adalah struktur dan fungsi daun. Ini adalah macam-macam bentuk morfologi daun. Struktur daun. Yang pertama, daun menempel pada batang. Yang kedua, daun biasanya berbentuk tipis dan lebar. Nah, tipis ini tujuannya agar mempermudah penguapan atau transpirasi. Dan kenapa bentuknya lebar? Berfungsi untuk menangkap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Dan struktur daun yang ketiga, daun mengandung zat warna hijau atau yang disebut dengan klorofil. Fungsi daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Daun juga berfungsi sebagai tempat penguapan air atau transpirasi. Dan yang ketiga, daun juga berfungsi sebagai tempat pernapasan tumbuhan atau respirasi. Nah, kita lihat daun yang ada pada gambar ini tidak berwarna hijau. Kenapa? Silahkan kalian cari jawabannya ya. Kenapa tidak semua daun berwarna hijau? Yang keempat adalah struktur dan fungsi bunga. Kita lihat struktur bunga pada gambar ini. Ini merupakan bunga sepatu atau biasa disebut juga sebagai Hibiscus rosa sinensis. Bagian-bagian pada bunga sepatu ada mahkota yang biasanya berwarna mencolok. Ada kelopak bunga yang biasanya menguncup ketika bunga belum mekar. Ada dasar bunga, tempat semua bagian-bagian bunga melekat. Ada tangkai bunga yang melekatkan bunga pada ranting. Ada bakal biji. Nah, ada tangkai putik dan ada kepala putik. Keseluruhan ini biasa disebut juga sebagai putik. Putik ini berperan sebagai organ reproduksi betina. Nah, selain ada putik juga ada benang sari. Ujung benang sari adalah kepala sari yang berisi serbuk sari. Di dalam putik ada bakal biji. Bunga berfungsi sebagai organ reproduksi generatif pada tumbuhan karena bunga memiliki putik dan benang sari. Jenis bunga. Bunga dikelompokkan menjadi bunga lengkap atau bunga tidak lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Sedangkan bunga tidak lengkap adalah jika bunga tidak memiliki salah satu bagian bunga lengkap. Berdasarkan ada tidaknya benang sari dan putik, bunga dikelompokkan menjadi dua, yaitu bunga sempurna atau hermaprodit merupakan bunga yang memiliki benang sari dan putik. Yang kedua, bunga tidak sempurna, yaitu bunga yang hanya memiliki salah satu di antara putik atau benang sari. Yang kelima, struktur dan fungsi buah dan biji. Ini ada gambar buah, di dalam buah ada biji. Lalu ada lapisan-lapisan buah, ada endokarp atau lapisan dalam,
Ada mesokarp atau lapisan tengah yang biasa juga disebut daging buah, dan ada eksokarp ya, atau lapisan luar atau biasa juga disebut kulit buah. Keseluruhan lapisan ini disebut perikarp. Buah merupakan organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau oparium. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Fungsi utama buah sebagai pemencar biji tumbuhan. Lalu biji itu sendiri berfungsi sebagai alat perkembangbiakan utama pada tumbuhan. Kita tahu biji-biji pada tumbuhan apabila ditanam kembali bisa menghasilkan individu baru. Bagian-bagian buah seperti tadi sudah dijelaskan, ada lapisan luar atau eksokarp, ada lapisan tengah atau mesokarp atau daging buah, ada juga lapisan dalam atau endokarp. Ketiga lapisan ini semuanya berfungsi untuk melindungi biji. Nah, di dalam bagian buah itu sendiri pasti terdapat biji. Nah, biji ini berfungsi sebagai alat reproduksi utama pada tumbuhan. Nah, anak-anakku, demikian materi tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.